Lalu setelah itu dia menjatuhkan Gabriel dari udara, ledakan terdengar, lalu setelah itu semuanya menjadi sunyi. Halo guys, saya Kareba. Apa kabarnya kalian semua di minggu kali ini? So, welcome back to my door. Door kali ini akan menghadirkan sebuah kisah tentang child abuse. Mungkin kalian masih ingat dengan kasus dari Jeongin. Well, menurut aku kasus kali ini benar-benar sangat mengerikan, lebih mengerikan dari kasusnya Jeongin. Karena kekerasan yang dialami yang kita akan bahas kali ini bukan karena dari ibu angkatnya, tapi dari pacar ibunya dan ibu kandungnya sendiri. Dan kali ini kasus yang kita bahas anak yang berumur masih 7 tahun. Oke, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu untuk jangan lupa subscribe. Bagi yang belum subscribe, lonceng notifikasinya juga buat kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan jangan lupa juga like-nya agar aku makin semangat buat ketemu kalian di minggu-minggu selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk komen biar kita saling kenal. Well, tanpa berlama-lama lagi kita mulai kasusnya. Oke, kasus kali ini adalah kasus dari Gabriel Fernandez yang berada di Palmdale, California, Los Angeles, Amerika Serikat. Oke, kita mulai aja bahas kasusnya dari mulai kehidupannya Gabriel. Gabriel Fernandez lahir pada 20 Februari 2005. Ayahnya bernama Arnold Contreras dan ibunya bernama Pierre Fernandez. Nah, Gabriel ini adalah anak bungsu mereka saat itu sebelum kelahiran adik terakhirnya. Tapi menurut pengakuan keluarganya, saat Pierre ini hamil, memang tidak pernah menginginkan kelahiran Gabriel. Meskipun wanita itu tetap meneruskan kehamilannya, tapi sayangnya Gabriel lahir, Pierre sengaja meninggalkan bayinya itu di rumah sakit setelah 3 hari pasca melahirkannya. Nah, setelah itu Pierre nggak ada kabar sama sekali lagi. Gabriel lalu diasuh oleh pamannya dari pihak ibunya saat itu yang bernama Michael Lemos Carranza dan pacarnya yang bernama David Martinez. Kedua pasangan ini bahkan membesarkannya selama 4 tahun penuh cinta dan perhatian. Tapi karena sang paman ini memiliki hubungan sesama jenis, akhirnya sang kakek dan neneknya ini meminta Gabriel untuk diasuh aja oleh mereka berdua, oleh kakeknya Gabriel dan neneknya. Mungkin mereka itu worry juga dengan pertumbuhan dan perkembangan Gabriel nanti. So, akhirnya di usia 4 tahun Gabriel ini resmi pindah asuh ke kakek neneknya dan mereka tinggal bersama hingga di tahun 2012. Nah, sebelum Gabriel pindah hak asuh ke ibunya, Pierre, Gabriel ini tipe anak-anak yang periang, ceria, menyenangkan, dan perlakuannya juga manis hingga dia ini seperti anak yang selalu mencari kasih sayang dari keluarganya. Makanya kalau melihat foto-foto Gabriel dan keluarganya yang pernah mengasuh foto-foto itu memperlihatkan kalau dia ini sangat berbahagia dan penyayang banget pada semua orang. Dan ini sudah diklaim oleh kesaksian dan wawancara semua anggota keluarganya setelah Gabriel meninggal. Well, keadaan itu berubah ketika saat Pierre, ibu kandungnya Gabriel ini tiba-tiba saja mengajukan hak asuh untuk anaknya. Setelah sekian lama dia terlantarkan. Nah, saat itu Gabriel yang tahu pasti senang dong ya pas dengernya. Siapa yang gak senang kalau tiba-tiba sosok yang selama ini dia rindukan sangat-sangat ingin tinggal bersama ibunya. Apalagi dia memang belum pernah sama sekali ketemu dengan orang tuanya sendiri. Well, tibalah masa persidangan saat itu. Dan memang Pierre diberi kesempatan untuk mengasuh putranya sendiri. Gabriel lalu dibawa ke apartemen kecilnya. Nah, apartemen kecilnya ini terletak di Palmdale, di bagian utara Los Angeles, California, Amerika Serikat. Nah, di apartemen kecil itu Gabriel tinggal bersama kedua kakaknya yang bernama Virginia Fernandez dan juga Ezequiel Fernandez di apartemen itu.
Tapi seingat saya ya, Gabriel ini sebenarnya punya adik yang masih kecil, masih baby gitu, tapi aku nggak dapat informasi untuk namanya, identitasnya. Mungkin sengaja di hidden kali ya, mengingat saudaranya yang paling bungsu ini masih kecil. Oke, lanjut. Nah, selain dengan saudara-saudaranya Gabriel juga tinggal bersama ibunya tentunya, dan juga pacar ibunya yang bernama Isauro Aguirre. Sebenarnya Pierre ini sempat was-was, cemas gitu kalau keluarganya mengungkapkan kelakuannya yang memang suka lalai dari pertanggungjawabannya untuk mengasuh anak-anaknya selama ini. Tapi mungkin karena Gabriel juga udah keburu senang kali ya untuk bisa tinggal bersama ibu kandungnya, akhirnya bocah 7 tahun itu direlakan oleh kakek dan neneknya, keluarganya. Toh dia juga sama ibu kandungnya sendiri kan. Tapi keputusan itu ternyata awal dari bencana Gabriel. Keluarganya itu seolah menandatangani perjanjian iblis kematiannya Gabriel. Why? Karena nggak ada yang tahu sama sekali di keluarganya mereka ini kalau sang ibu kandungnya ini tuh memiliki alasan yang sangat-sangat jelas. Dia sengaja ingin mengasuh Gabriel hanya semata-mata demi mendapatkan tunjangan kesejahteraan dari pemerintah. Gila nggak tuh? Hanya demi cuan, men. Demi cuan. Oke, kita masuk di kronologis kejadiannya. Well, Gabriel ini memiliki 2 kakak kandung yang bernama Virginia dan Ezekiel. Karena sejak kecil dia diasuh dari rumah ke rumah lainnya. And then ibunya ini memutuskan untuk mengasuhnya di tahun 2012. Karena itu juga Gabriel ini harus pindah di sekolah yang baru dan bersekolah bersama kedua kakaknya ini di Summerwine Elementary School. Basically, di sekolah Gabriel ini dikenal sebagai murid yang periang, ramah, baik, dan juga sangat-sangat senang bersekolah. Meski begitu, kembali ke rumah dia harus menahan rasa sakit atas siksaan yang diberikan pada ibunya dan juga pacar ibunya yang sama sekali nggak berhenti melakukannya. So, di usianya yang hampir menginjak 8 tahun, dengan polosnya Gabriel ini bertanya pada gurunya yang bernama Jennifer Garcia, yang saat itu mereka memang masih berada di sekolah. Kira-kira pertanyaannya begini guys, apakah biasa kalau ibu memukul anaknya? Jennifer yang mendengar itu ya bisa dibilang terkejut lah, karena baru kali ini ada muridnya dengan polosnya bertanya tentang sebuah kekerasan, dan itu berasal dari ibunya sendiri. Dan ternyata yang dia alami itu kejadian setelah Gabriel ini dicambuk dengan sabuk logam oleh pacar ibunya. Jennifer lalu bertanya dengan hati-hati oleh Gabriel, "Kenapa sayang, kok tanya gitu?" Tapi bukannya menjawab, Gabriel ini memberikan pertanyaan yang lebih membuat gurunya itu semakin terkejut. Apa wajar dipukul dengan kepala ikat pinggang yang ada di logamnya? Apa itu wajar kalau berdarah? Nah, Jennifer yang sadar ini kalau muridnya mengalami child abuse dan harus diselamatkan, at least memisahkannya dari keluarganya agar penyiksaannya tidak berlanjut. Akhirnya Jennifer ini lalu menelpon layanan sosial dan melaporkan apa yang telah terjadi pada Gabriel ini. Nah, kasusnya ini ditangani oleh Stephanie Rodriguez pada saat itu, dan sebenarnya laporan pertama ini juga dilakukan kunjungan ke apartemen Gabriel untuk mencari tahu kan ya tentang kebenaran pada laporan Jennifer ini. Bahkan pihak dinas sosial ini bertindak melalui telepon dan juga sempat melakukan observasi peninjauan lebih lanjut. Tapi sayangnya nggak ada perubahan. Why? Karena Stephanie ini mengerjakan tugasnya nggak disiplin guys. Maksudnya dia memang melakukan semua prosedur sebagaimana mestinya, tapi salahnya dia adalah si Stephanie ini nggak mengusut secara detail, bahkan memasukkan data resmi mengenai laporan itu. Apalagi saat pemeriksaan berlangsung, ibunya ini memberikan keterangan yang bisa dibilang penuh kebohongan. Nah, Pierre ini pintar banget bermain drama guys. Selain itu dia juga sangat-sangat pintar playing victimnya, atau seolah-olah dia ini jatuh nggak bersalah gitu pokoknya. Pokoknya tuh dia 1001 alasan deh sudah ada di otaknya kalau ada yang bertanya mengenai Gabriel. Nah, di hari lain Gabriel ini datang ke sekolahnya dengan rambut yang sudah hilang,
sengaja dicabut. Tidak hanya itu, ditemukan juga koreng di kepalanya, bibirnya juga yang bengkak dan ada benjolan di sekitarnya. Bahkan memar di wajah dan luka yang disebabkan pistol BB yang sengaja ditembakkan di wajahnya saat itu. Dan ketika ditanya Jennifer, Gabriel mengaku kalau itu memang benar-benar terjadi karena ibunya telah meninjunya. Setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, Jennifer ini lalu menghubungi Stephanie dan memberitahu kekerasan baru lagi yang dialami Gabriel. Tapi sayangnya laporan kedua dan ketiga ini masih belum ada hasil yang baik dari dinas sosial, guys. Karena basically para petugas dinas sosial ini memang percaya saja dengan kata-kata peer tanpa mengecek kondisi Gabriel saat itu. Ketika Stephanie dan para pekerja sheriff lainnya datang berkunjung ke apartemen beberapa kali untuk melakukan pemeriksaan pada mereka saat itu. Aduh, sudah tahu ibunya ular. Bukan sejenis ular lagi sih, tapi belut. Bentar banget dramanya dan menghindar dari kesalahannya. Tapi kenapa nggak diperiksa langsung ya di sekolah pas saat itu gurunya nelpon? Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Well, lanjut. Gabriel ini sempat tidak masuk sekolah selama 13 hari dan ternyata surat sakit dari dokter yang dibawa ke sekolah oleh saudaranya juga pada saat itu adalah titipan dari surat palsu yang dibuat oleh orang tuanya. Nah, menurut pakar, saat mereka melakukan investigasi dan pemeriksaan di apartemen kecil milik ibunya Gabriel ini, setelah kasusnya Gabriel ini terungkap, mereka memang sengaja mengetik surat itu di apartemen mereka. Dan akhirnya saat itu, Gabriel kembali masuk ke sekolah. Sayangnya, kondisinya saat dia kembali itu benar-benar sudah sangat-sangat parah, guys. Jennifer lalu mencoba kembali melaporkan pada Stephanie, tapi kali ini sama sekali teleponnya itu nggak pernah dijawab oleh si Stephanie. Karena sudah sangat-sangat worry juga, akhirnya Jennifer ini menelpon keluarganya Gabriel. Mereka adalah bibinya Gabriel yang bernama Elizabeth Carranza. Setelah diberitahu oleh Jennifer, Elizabeth dan suaminya ini lalu turun tangan menelpon dinas sosial sebanyak 3 kali, guys. Setelah ditelepon itu akhirnya bicara dengan salah satu sheriff di sana sebanyak 2 kali untuk membahas keselamatan Gabriel ini gimana. Tapi lagi-lagi laporan keempat ini masih belum ada hasil. Dan pada tanggal 26 April 2013, tepatnya 29 hari sebelum kematiannya Gabriel ini, seorang penjaga keamanan bernama Arturo Miranda Martinez yang sedang bekerja di kantor Departemen Layanan Sosial Publik di Palmdale, LA. Nah, kantornya ini tuh sudah mengontraknya dan merupakan kantor kesejahteraan. Jadi siapapun yang ingin mengajukan untuk mendapat tunjangan atau memperpanjang dokumen-dokumen sesuai prosedur harus dibawa ke kantor. Dan itu juga sudah menjadi syarat khususnya, guys. Mungkin semacam broken home gitu baru bisa mengajukan, atau mungkin semacam adoption, I don't know. Well, nah kebetulan saat itu ibunya Gabriel ini muncul di kantor itu untuk mengajukan dokumen bantuan publik. Mungkin mau memperpanjang kali ya. Well, Pierre juga membawa anak-anaknya ini termasuk Gabriel. Arturo yang melihat di antara anak-anak itu fokus dengan Gabriel karena ada beberapa memar yang penuh di tubuhnya dan juga wajahnya. Wajahnya itu terlihat sangat-sangat jelas, guys, luka-lukanya, bahkan luka bakar rokok di bagian belakang kepala, leher, dan juga luka sobek. Dan itulah mengapa dia menatap Gabriel saat itu dengan sangat-sangat sedih. Arturo juga ingat saat itu antara 17 dan 23 total bekas batang rokok terbakar di belakang lehernya Gabriel, di belakang telinga, dan juga luka-luka itu terlihat seperti sudah lama, dan juga ada beberapa yang masih terlihat luka bakar yang baru. Tidak hanya itu, Arturo juga melihat ada memar di sisi kepala, hidung, dan juga di bawah mata, di belakang kepala, dan juga di pergelangan tangannya Gabriel. Bahkan dia sempat melihat Gabriel ini diam-diam sedang memijit pergelangan tangannya, dan pergelangan tangan yang memiliki tanda seperti bekas ikatan semacam abis diikat gitu, guys. Selain itu, benjolan juga ada di kepala Gabriel, di belakang telinga, dan juga di berbagai bagian kepala. Entah karena si Pierre ini sibuk mengurus dokumennya hingga tidak memperhatikan anak-anaknya yang dia tinggalkan beberapa saat. Bahkan mendokumentasi semua luka dan memar yang dilihat Arturo.
Jadi dia masih sempat-sempatnya mendokumentasikan. Ya walaupun sebenarnya bukan tugasnya, tapi gak tau kenapa Arturo ini sangat-sangat terdorong untuk melakukan itu guys. Dia juga sempat menelpon layanan 911 dan pada saat itu karena dia yakin Gabriel ini mengalami kekerasan di rumahnya. Tapi sayangnya begitu Arturo ini menelpon 911, petugas yang mengangkat telepon ini malah hanya menyarankan untuk menghubungi nomor non darurat saja. Well, karena tidak mendapatkan hasil dari 911, dengan keberaniannya dia yang mempertaruhkan pekerjaannya untuk melaporkan cedera itu pada sheriff. Akhirnya dia menelpon kantor sheriff di Palmdale. Setelah itu nggak beberapa lama, Pierre telah kembali untuk mengambil dokumennya yang tadi ia ajukan. Nah, Gabriel ini guys sempat memberikan nama dan alamat ibunya, apartemen Palmdale itu, karena tindakan itu juga Arturo merasa Gabriel ini benar-benar korban abuse dan butuh diselamatkan. Tapi Pierre ini sepertinya menyadari saat Gabriel ini diperhatikan oleh orang lain yang sedang menatap luka-luka bocah itu. Saat itu juga Pierre minta Gabriel menjauh dari Arturo dan menyuruhnya duduk dengan saudara-saudaranya. Arturo juga sempat mendengar dan melihat salah satu saudara Gabriel yang mengatakan kepadanya kalau Gabriel ini akan dijemput oleh ibunya. Nah, sebenarnya Arturo ini berniat untuk bertanya langsung kepada ibunya Gabriel. Tapi Pierre ini seperti berusaha menghalangi gitu, seperti mencoba mencari cara agar Arturo ini nggak melihat ke arah Gabriel. Mungkin dia berusaha untuk menutupi luka-luka yang ada di tubuhnya Gabriel guys. Bahkan saat mereka akan meninggalkan kantor itu, Pierre terlihat sangat-sangat gugup dan mengamati Arturo dengan tatapan tidak suka. Saat Arturo belak-belakan masih menatap Gabriel. Saking menghindarnya dia dari Arturo, ibunya Gabriel ini langsung keluar cepat-cepat saat Arturo mulai berdiri dari duduknya dengan niat untuk menghampiri langsung dan bertanya pada ibunya Gabriel. Pengennya segitu, tapi keburu pergi deh. Well, tepatnya di tanggal 10 Mei 2013, 2 minggu sebelum kematian Gabriel ini, sekolahnya merayakan Hari Ibu dengan memberikan tugas kepada setiap murid untuk membuat sesuatu dengan tema itu. Tapi tugas yang dikerjakan Gabriel ini malah membuat Jennifer menangis. Anak periang yang selalu berusaha tersenyum di depan publik itu dengan polosnya menunjukkan cintanya pada ibunya. Yap, Gabriel masih sangat-sangat mencintai ibunya. Meski pelecehan, kekerasan, dan penyiksaan telah dialaminya beberapa bulan. Nah, Gabriel ini memang sengaja guys membuat semacam kartu ucapan itu untuk ibunya. Karena kebetulan project di sekolahnya itu mau untuk membuat kartu ucapan gitu. Nah, di kartu ucapan itu kebetulan ada gambar rumah dan dia sudah warnai gitu. Dan tepat di pintunya itu dia tempel semacam fotonya. Lalu di atas pintu itu dia tuliskan, buka pintu untuk melihat siapa yang mencintaimu. Nah, saat kartu ucapan itu dibuka, pada kertas ucapan yang dia telah warnai juga ada beberapa kertas semacam berisi ucapan-ucapan gitu guys, ucapan sweet. Nah, di kertas itu dia telah mengisi bagian yang kosong. Dengan polos dan manisnya Gabriel ini menuliskan, ibuku spesial karena dia adalah ibu yang penyayang dan saya mencintainya karena dia cantik. Saya suka ketika ibuku membantu mengerjakan tugasku. Tidak hanya itu, Gabriel juga membuat kupon kebaikan untuk ibunya yang sudah dia warnai dan menuliskan, kupon baik ini untuk waktu untukku dan kamu. Selain itu, ia juga memilih puzzle abjad dengan tulisan huruf MOM yang kalau disatukan itu membentuk kata mom. Nah, dia lalu meminta untuk difoto sambil memegang huruf O-nya. Wajahnya tersenyum tulus dan bahagia sambil menunjuk salah satu huruf yang menggambarkan cintanya yang begitu tulus yang masih ada dalam hatinya untuk ibunya. Meski wajahnya pucat, udah memar, dan memang sengaja diakali oleh ibunya dengan riasan selama ini yang menunjukkan bukti kekejaman ibunya pada diri Gabriel. Dia bahkan tidak peduli itu
seolah dia tahu hatinya hanya memiliki rasa cinta pada ibunya, bukan sebuah kebencian. Dan dari proyek itu juga Gabriel akan menunjukkan kalau dia ini sangat-sangat mencintai ibunya dan ingin memiliki waktu berdua bersama ibunya. Well, tepat pada malam 22 Mei 2013, malam itu adalah malam terakhir dia bersama ibunya dan malam terakhir dia bisa melihat ibunya. Bahkan malam terakhir dirinya memiliki kesadaran untuk membuka mata. Malam itu juga saat Virginia sedang duduk di tempat tidur, Ezekiel juga nggak jauh darinya. Mereka berdua melihat ibunya dan Isauro yang sedang menyiksa adiknya. Meski pukulannya sudah membuat Gabriel berdarah, tapi tetap saja Isauro ini meninju, gak berhenti guys. Lalu setelah itu dia menjatuhkan Gabriel dari udara, dan saat jatuh Gabriel gak sadarkan diri. Dan itu adalah hari terakhir Gabriel. Dia sudah tidak bangun. Lalu Pierre dan Isauro ini menyeretnya lalu melemparnya ke kamar mandi. Di sana mereka terus berteriak pada Gabriel untuk bangun, tapi bocah itu masih gak bergerak sama sekali. Mereka lalu menyeretnya ke kamar mereka, menutup pintu rapat-rapat, dan meneriaki kembali Gabriel. Tapi nggak beberapa lama ledakan terdengar, lalu setelah itu semuanya menjadi sunyi. Nah, nggak beberapa lama ibunya akhirnya keluar dari kamar dan memutuskan untuk menelpon 911. Pierre lalu menyuruh Virginia untuk mengambil lap dan menyuruh semua anak-anaknya membersihkan darah Gabriel yang begitu banyak di lantai sebelum polisi datang. Virginia dan Ezekiel menceritakan itu di ruang sidang dan membuat orang-orang di persidangan menangis. 2 hari setelah Gabriel dilarikan ke rumah sakit, Pierre dan Isauro lalu diminta ke rumah sakit karena Gabriel saat itu telah meninggal.